Kemudian jika belum hafal nomor-nomor atom dari unsur, silakan menyiapkan tabel periodiknya supaya terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa nanti lama-lama hafal. Ya, sebentar ya, saya siapkan dulu. Sudah disiapkan catatan yang kemarin? Karena hari ini kita masih mau membahas mengenai struktur molekul ya, masih teori ikatan valensi yaitu masih hibridisasi dan teori orbital molekul karena memang belum selesai ya. Yang kita bahas kemarin itu kalau kita review ya, yang ini ya, ini kan PowerPoint kalian ya. Nah yang kita bahas kan baru hibridisasi dari suatu molekul-molekul yang dia ikatannya adalah ikatan tunggal gitu ya. Jadi kan kemarin kalau ini kita buat CH4, ini pengulangan yang kemarin ya, kalau CH4 ini kan ikatan tunggal nih. Ya gambarkan, nah, CH4 kan seperti ini ya, ikatan tunggal. Nah dari sini, dari hibridisasinya, sp3 sebenarnya kita bisa mengetahui geometri molekulnya. Ya kan kalau di sini sp3 kalau dia ada berapa sih ini ikatannya atau orbitalnya? Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau 4 dan semuanya adalah PEI ya berarti kan domainnya ada 4. Domainnya ada 4 berarti bentuk dasarnya adalah tetrahedral gitu kan? Tadi saya udah salam belum sih? Belum ya? Iya, belum ya? Lupa saya. Belum ya teman-teman? Halo? Apa Taufik? Belum ya? Belum. Ya belum ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap layar kembali ya, walaupun di masa pandemi, mudah-mudahan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini masih bisa kalian terima dengan baik ya, sehingga nanti harapannya kalian bisa lulus di mata kuliah kimia dasar ini dengan nilai yang baik ya, bukan hanya sekedar lulus tapi juga dengan nilai yang baik. Itu harapan dari saya. Nah tadi ya saya sampai kelupaan. Jadi kita hari ini masih melanjutkan ya materi kita yang pekan kemarin. Jadi hari ini kalau pekan kemarin itu kita membahas hibridisasi yang ikatannya tunggal, nih ikatan tunggal, maka nanti kita membahas hibridisasi dengan molekul yang memiliki ikatan rangkap 2, kemudian yang memiliki ikatan rangkap 3, kemudian ada lagi ikatannya adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, kita akan lihat bagaimana hibridisasinya. Nah, sebelumnya mungkin saya mengulas ini dulu karena kemarin kita tidak ulas bagaimana geometri molekulnya ketika misalnya ini sp3 semua ya, lalu dia semuanya adalah pasangan elektron ikatan ya. Karena kan ini satu elektron dari C, satu elektron dari H, maka dia semua pasangan elektron ikatan. Maka ada pasangan elektron ikatan 4, PEB-nya 0 gitu ya. Domain elektronnya adalah 4. Maka kalau seperti ini geometri molekulnya itu sama dengan bentuk dasarnya, yaitu tetrahedral. Ya, ini yang kemarin saja karena tertinggal gitu ya. Tetrahedral. Kemudian BeCl2, Sp ya semuanya juga adalah ikatan ya, domainnya 2, kemudian bentuk geometrinya karena PEI-nya 2, PEB-nya 0 ya, maka dia bentuknya adalah linier. Ini yang kemarin, lanjutannya kemarin. Kemudian kemarin kita juga sudah mencoba yang PCl5 dengan SF6 ya, sama ya. Yang kemarin itu kita cobanya semua yang PEI semua, tidak ada PEB. Jadi bentuk dasar dengan geometri molekulnya itu sama. Di sini kalau dia PCl5 sp3d hibridisasinya dan ada 5 PEI, maka geometri molekulnya apa? Geometri molekulnya apa? Ayo. Kalau domain
Ya 5. Kemudian ya gimana? Segitiga Di piramida. Naila. Ya, terima kasih Naila. Iya, Hana, Naila, terima kasih semua ya. Segitiga di piramida ya. Kemudian kalau yang SF6 ini kemarin siapa yang mengerjakan? Siapa ya? Laki-laki atau perempuan ya saya ingat. Pokoknya dari kalian kan yang mengerjakan SF6, siapa yang kemarin merasa mengerjakan SF? Taufik bukan ya? Taufik, Bu. Iya, Taufik kan? Iya, Taufik sudah ketemu hibridisasinya apa Taufik? SP3D2 ya. Nah, kalau SP3D2 berarti ini dia adalah, halo Taufik? Iya Bu, ada halo? 6, iya, SP3D2 bukan SF6. Iya, ada 6 kotak. Semuanya, iya betul, 6 kotaknya ikatan semua atau ada yang bebas? Ikatan semua. Ikatan semua, kalau ikatan semua berarti 6 PEI, berarti bentuk atau geometrinya apa ya teman-teman semua? Geometrinya. Bukan, Bu. Iya, betul sekali ya, Hana. Oktahedral ya. Okta itu artinya 8 karena sudutnya ada 8 sebenarnya ya. Oke, ini yang kemarin-kemarin kita bahas ya. Nah, ini juga kemarin kita bahas ya. XEF4 kita tentukan juga bentuk geometrinya. Sama dia seperti oktahedral yaitu SP3D2. Tapi dilihat di sini kotak-kotak yang isi elektron, yang beda elektron itu atau yang PEI, PEI-nya ada berapa ini? PEI-nya berapa, PEB-nya berapa? Kalau dilihat dari kotak hibridisasinya. PEI-nya 4 bukan, Bu? Betul, Rina. PEI-nya, PEB-nya adalah? 2. Ini kan PEI. Iya, 2. Ya. Sebenarnya bentuk dasarnya itu kalau SP3D2 tadi oktahedral gitu ya. Bentuk dasarnya. Ini bentuk dasar. Nah, tapi geometri itu, ya ingat waktu itu kita belajar, kalau geometri molekul itu kita hanya memperhatikan pasangan elektron ikatan. Sehingga kalau ini kita gambarkan seperti ini, ya kan? Nah, ada PEI sama PEB. Tentunya PEB itu kita letakkan saling berjauhan, karena punya gaya tolak yang besar. Ini kita, yang saya coret ini adalah PEB-nya, sehingga bentuknya adalah menjadi ini. Nah, ini bentuknya apa? Geometri molekulnya. Ayo, itu bentuknya apa? Gambar itu. Segi 4 datar ya, atau segi 4 planar. Ya, berarti udah paham banget ya mengenai penentuan geometri molekul menggunakan teori ikatan valensi atau teori hibridisasi. Untuk yang ikatan tunggal. Untuk ikatan tunggal ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan lanjutkan ke yang ikatan sebelum ke ini ya, ke mana teori orbital molekul. Ternyata ya nggak apa-apa. Nah ini, jadi pertanyaannya sama, menentukan jenis hibridisasi atau tentukan hibridisasi dari, ada contohnya 1, 2, 3 ya, walaupun ini sudah diberikan sama Bu Frida di kelas, ya nggak apa-apa kita ulang ya untuk yang sudah memahami supaya lebih paham. Untuk yang belum memahami, nah coba diperhatikan dengan baik ya. Nanti kalau yang sudah memahami bisa pakai molekul-molekul yang lain ya. Oke, kita bahas ya untuk yang pertama C2H4. Jadi ketika kalian mau membuat suatu namanya hibridisasi, hibrid ya, penggabungan ya, yang digabung adalah orbital satu atom dengan orbital atau lain bergabung membentuk suatu orbital baru yang disebut dengan orbital hibridisasi. Nah, kalian itu wajib ya, jadi kalian itu wajib bisa menggambarkan
atau membuat struktur Lewis-nya, teman-teman. Nah, untuk sekarang sebelum jauh kemana-mana, siapa yang, gak apa-apa, ini aja, santai aja kita sama-sama belajar. Siapa yang masih belum paham membuat struktur Lewis? Ada? Saya, Bu. Sandi, ada lagi? Saya, Bu. Saya juga, Bu. Saya juga, Bu. Nopiansa, Saya, Sopan, Bu. Juga, Bu. Ahmad Zidan, Lis Nurani. Wah, banyak. Saya, Bu. Taufik, Saya belum, Bu. Suhendra, Saya, Bu. Anung. Jadi, udah, karena banyak, kita belajar pelan-pelan ya, membuat struktur Lewis. Jadi, struktur Lewis ini dituliskan dari elektron-elektron valensi, ya, dari suatu atom. Kalau ada C2H4, maka kita harus tahu elektron valensi C dan elektron valensi H. Elektron valensi itu kita buat dengan konfigurasi. Konfigurasi kita buat. Konfigurasi dari nomor atom C. C nomor atomnya berapa? 12. 6, Bu. 6, Bu. Iya. 6, Yang Bu. 12, ada yang 6, ada yang 4. 6. Ya, Oh, 6. 6 yang tepat ya. Kalau 12 itu massa molekul massa atom relatif atau AR ya. Kalau 4 itu golongannya, berarti 4 itu sudah elektron valensinya ya. Jadi yang tepat adalah 6. Maka ketika kita buat konfigurasi itu 1s2, 2s2, 2p2 ya. Berarti elektron valensinya itu ini 2s2 sama 2p2. Berapa elektronnya? Ini 2 ditambah 2. Berarti kita mengetahui elektron valensinya itu sama dengan 4. Bu. Kemudian H nomor atomnya 1. Bu, screen-nya Ibu hilang. Bu, screen-nya. Iya, Bu, screen-nya hilang. Netnya hilang ya, Bu. Gimana ya? Saya tethering pakai HP ya, mudah-mudahan bisa. Ini hilang internet iteranya. Sabar ya. Kita Ya, Bu. coba pakai ini. Sambil kalian mencoba gimana coba struktur Lewisnya. Karena kalau buat hibridisasi tanpa struktur Lewis, apalah artinya ya? Karena berangkatnya dari struktur Lewis. Oke, sudah terlihat kembali ya. Nah, kita lihat di sini. Sudah. C itu elektron valensinya 4. H elektron valensinya 1. Untuk molekul siapa? Oh, untuk molekul C2H4. Berarti H itu agar stabil, ini kan elektron valensinya sama dengan 1. H agar stabil dia butuh mengikat 1 elektron. Itu ya. C supaya stabil dia butuh mengikat 2 elektron, 4 elektron. Ya. Jadi C yang menjadi atom pusat adalah C ya, karena ukurannya lebih besar. Di sini kita buat C-nya ada 2. Kemudian untuk masing-masing H ya pasti saling berjauhan ya kan. Waktu awal kita belajar membuat molekul pasti ada 1 di sini, ada 1 di sini, ada 1 di sini, ada 1 di sini. Ya. Nah, kita gambarkan H itu elektronnya 1, H itu elektronnya 1, H elektronnya 1, H elektronnya 1. C itu dia mempunyai 4. Ya, mempunyai elektron valensi 4. Supaya stabil dia butuh 4 juga. Ya,
berarti dia menggunakan elektron secara bersamaan nih, 4 nih. Nah, ini ada 4. Ya. Dari masing-masing ada 4. Dari 1C baru 2, 1C baru 2. Berarti satu-satunya kan sisa 2 ya dari 4 dipasangkan ke H. Paham nggak teman-teman? Saya buat warna lain ya supaya paham. Nih, ini C-nya baru 2, ini punyanya si C yang nomor 1. 4, sisa 2-nya disumbangkan ke H. Ya. C yang nomor 2 baru 2 juga. Kita buat warna. Nih, ya, baru 2, maka 2 lagi disumbangkan ke H. Nah, seperti ini. Sehingga nanti C-nya itu stabil, H-nya itu stabil. Ya, kalau kita buat jadi C ikatan apa nih kalau ada 2 pasang yang berbeda? Ikatan rangkap 2C ya, mengikat ikatan tunggal H, ikatan tunggal H, ikatan tunggal H, ikatan tunggal H. Nah, sampai sini bisa dipahami? Saya yakin Bisa ya, paham. yang paham ya, alhamdulillah. Yang belum paham nggak apa-apa, tapi mungkin kita lanjutkan ya. Yang belum paham nanti belajar sendiri ya bagaimana membuat struktur Lewis. Nah, setelah kita mempunyai strukturnya, maka kita bisa mengetahui berapa jumlah ikatan sigma dan ikatan pi. Kemarin kita sudah tahu ya bahwa ikatan itu ada yang namanya ikatan sigma dan ada namanya ikatan pi. Ayo, apa bedanya ikatan sigma sama ikatan pi? Ayo. Ikatan Kemarin sigma, sudah. ikatan tunggal, ikatan pi, ikatan ganda atau rangkap. Iya. Tapi bukan gitu, tapi bilangnya gini, ikatan sigma berada pada ikatan yang tunggal. Kalau ikatan tunggal dia hanya punya ikatan pi. Kalau hanya punya ikatan sigma. Kalau dia ikatan rangkap, dia punya 2 jenis, yaitu ikatan sigma dan ikatan pi. Artinya ikatan rangkap pun punya ikatan sigma. Jadi gini, kalau ikatan pi itu terjadi karena tumpang tindih. Tumpang tindih apa orbital. Ya. Kalau ikatan pi, kenapa? Karena orbitalnya saling sejajar. Ya, orbital saling sejajar, orbitalnya sejajar. Kemarin sudah saya open kamera kan bisa lihat, mungkin dipin aja gambar saya atau nggak usah saya ini deh. Kalau ikatan sigma itu seperti orang salaman. Jadi benar-benar tumpang tindih. Tapi kalau ikatan pi itu dia hanya sejajar, ya sejajar itu ya kayak sub gitu ya, dari satu dengan yang lain itu sejajar. Nah, untuk hibridisasi yang terkena hibrid itu hanya ikatan sigma. Ini jadi kena hibrid. Ya, kalau ikatan pi-nya tidak kena hibrid. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita harus ketika dia ikatan sigma harus menyediakan orbital dengan single elektron. Jadi ketika ikatan sigma harus menyediakan ya, siapa sih ini atom pusat ya? Maksudnya atom pusat itu harus menyediakan orbital dengan 1 elektron. Ya, dengan isi 1 elektron atau single elektron. Tapi kalau ikatan pi, maka atom pusat itu harus menyediakan orbital yang kosong. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Oke, sekarang saya tanya kembali, ikatan atom pusatnya siapa? C2H4 atom pusatnya adalah? C. Betul. Atom pusatnya adalah C. Maka kita harus menghitung ikatan yang terlibat pada atom C. Kita hitung ikatan
pada atom C, itu ada apa aja teman-teman? Coba dihitung. Ada ikatan apa aja? Nih, ikatan tunggal, kan kalau ikatan tunggal dia cuma ada ikatan sigma. Ya. Tapi kalau ikatan rangkap, 1 sigma, 1 pi. Kalau rangkap 2. Kalau rangkap 3, ada 1 sigma, ada 2 pi. Gitu. Nah, sekarang di C, ya, baik C nomor 1 maupun C nomor 2, ada berapa ikatan sigma? 5 bukan, Bu. Ada 5. Yang lain, coba. Kan, Bu. 4, Bu. Ada 4, ada 5. Nanti kita coba sama-sama hitung ya. 5, Ikatan Bu. sigma ada 5 juga. Oke, kita hitung ya. Ini sigma pertama. Ya kan? Ini sigma kedua. Di sini sigma ketiga. Berarti sigmanya ada berapa? 3, Bu. Iya, kenapa tadi jawabnya 3 atau 4 atau 5? C yang nomor 2 nggak usah dihitung ya. Cukup salah satunya. Berarti di sini ikatan sigmanya ada 3. Kemudian kita hitung ikatan pi-nya. Ya ini ya ikatan pi-nya. Berarti ada berapa ikatan pi-nya? 1, Bu. 1, Bu. 1, Bu. Oke, Bu. sudah. Kita sudah bisa menentukan ikatan yang ada pada atom pusat yaitu C. Maka kita buat, tadi kita sudah buat konfigurasinya, kita buat orbital-orbitalnya ya. Ini energi semakin ke atas, energinya semakin tinggi. Ada 2S, kemudian, kok 2S ya? Oh, saya, bentar ya. Ke bawahan, dia nggak mau nulis. Kalau kita buat di sini semakin ke atas energi, di sini ada 2S, kemudian ada 2P. Sini ada 2P lebih tinggi ya energinya. 2P, 2S isi 2 elektron, 2P juga 2 elektron. Oke. Sekarang kita mau melakukan hibridisasi. Hibridisasi tadi kita lihat, kalau ikatan sigma itu kena hibrid. Kalau ikatan pi, dia tidak kena hibrid. Artinya, kalau ada 3 ikatan sigma di sini, maka kita harus apa tadi? Kalau ikatan sigma harus apa? Belum saya hapus. Orbital dengan 1 elektron. Aduh, putus-putus Safira. Menyediakan Safira orbital, putus-putus. menyediakan orbital dengan 1 elektron, Bu. Iya, harus menyediakan orbital dengan 1 elektron. Ikatan sigmanya ada 3, maka harus menyediakan 3 orbital dengan single elektron, dengan 1 elektron. Nah, sementara ketika kita buat, ada berapa yang single elektron? Di keadaan standarnya 2, Bu. Ya, iya. Oh, ini yang hanya ada 1, berarti sorry yang ini nggak jadi ya. Yang ikatan pi ini atom pusat harus menyediakan orbital kosong ini untuk ikatan kovalen koordinasi. Kalau ikatan pi dia tidak kena hibrid ya. Jadi kalau tadi yang udah men-screenshot mungkin ya diganti screenshotnya. Jadi dia itu tidak kena hibrid intinya. Oke, baru 1, maka dia harus melakukan promosi. Ya, ini kita promosi. Ya, maka ketika ini keadaan dasar ya, yang ini keadaan di sini aja lah saya nulisnya. Keadaan dasar. Maka nanti kita memperoleh keadaan eksitasinya, yaitu 2S, energinya masih berbeda ya. 2S yang tadinya 2 elektron menjadi 1, 2P yang tadinya 2 elektron menjadi 3. Nah, seperti ini kan. Sudah lengkap belum orbitalnya? 3 elektron, 3 dengan
dengan single elektron? Sudah ya? Kalau sudah, maka baru boleh mengalami hibridisasi. Buat di sini hibridisasi. Hibridisasinya dari satu atom C yang mau masuk berapa sih teman-teman? Yang mau Dua atom H bukan, Bu? 2 atom H dan 1 atom C, ya. Ini kan 1, 2, 3, ya kan? Berarti ada 3 yang mau masuk, kita buat 3 yang bergabung. Ya kan, 3 yang bergabung ini berasal dari S dengan P-nya ada 2, ya atau tidak? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, maka ini orbital hibridnya yaitu sp berapa? sp berapa? sp 2. Ya, ini kalau kita buat semuanya single. Nah, masuklah di sini. Ya, kita buat, memang harus repot supaya mahasiswanya paham, supaya kalian paham. Di sini masuk pertama H. Memang nggak connect. Di sini masuk 1H, di sini masuk 1H, yang di sini masuk 1C, ya. Maka orbital hibridnya yaitu sp2. Nah, yang ini bagaimana, Bu? Yang ini tidak terhibrid, yaitu untuk ikatan siapa tadi? Ikatan pi, ya. Jadi apa nama orbitalnya? Ya tetap saja, tetap 2p. Kalau saya tanya 2p itu kan ada px, py, sama pz. Kira-kira yang ikatan pi itu px, py, atau pz? Kemarin kan kita udah buat sumbu ya, gini kan? Ya kan? Z itu intinya yang ke atas, X itu yang ke depan, Y itu yang ini. Yang mana kira-kira yang ikatan pi? Yang dia tidak tumpang tindih. PX bukan, Bu? Z, Kenapa Bu. PX? Nah, ada yang Z, ada yang X. Ayo kita gambarkan ya. Kalau Ibu, Bu, ke anu, Bu. ke mute ya, yaudah. Sebentar, sebentar. Nah, tadi saya ngomong ke mute ya. Ini kok jelek banget ya gambar saya. Saya ubahlah gambar saya lah. Iya, Bu. Kalau PX itu gini nih. Ini kan PX ya. Yang ini PX. Kalau kita buat PX satu lagi, ya. Nah, gini kan PX satu lagi. Ini kan, yang ini ikatannya bukan ikatan pi, ini kan tumpang tindih, kayak orang salaman, tumpang tindih. Berarti ini adalah ikatan sigma. Berarti yang tepat itu adalah yang PZ. Kenapa? Kalau PZ itu kan arahnya ke atas. Nih, kalau saya buat ya. Kalau yang ke atas itu kan seperti ini. Ada PZ yang satu, ada PZ yang satu lagi. Ya, atau kalau dia berjauhan supaya lebih tepat seperti ini. Nah, ini ikatan yang ini adalah ikatan pi karena dia sejajar. Berarti di sini adalah 2PZ. Untuk sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ibu, izin Bisa. bertanya. Iya, silakan. Emang kalau PY dia nggak sejajar ya, Bu? Enggak. Kalau PY itu kan nanti dia gini ya, PY. Oh iya juga ya, sejajar juga ya dia. Tapi yang lebih terlihat untuk berikatan pi itu adalah PZ.
Jadi yang paling nyata terlihat yaitu kita pilih, yaitu 2PZ. Karena kan kalau Z itu dia sampai dari tembus ya, ke atas ke bawah. Jadi dia memang nggak saling bertemu, tapi hanya sejajar. Kalau Y itu dia masih bisa saling bertemu, makanya dia masih bisa ikatan sigma atau dia masih bisa tumpang tindih gitu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Untuk C2H4 bisa dipahami? Bisa, Bu, Bu. permisi. Oh, iya, gimana Sandi? Maaf Bu, saya mau nanya nih. Itu Mm-mm. C6 itu dari mana Ibu ya? Dari ini Bu ya, konfigurasinya Bu ya? Dari nomor atom Sandi. Sandi itu makanya harus pegang namanya Struktur sistem atom Bu ya? periodik unsur. Saya udah megang nih Tabel, Bu. Saya udah megang Bu. download, ada di Google banyak, download aja Iya, Bu. langsung. Itu ada keterangan nomor atom Nomor C itu atom Bu 6. ya? Pokoknya 6 ini nggak akan berubah. Mau sampai kapan kita belajar kimia, C nomor atomnya 6 insya Allah. Ya. Kecuali nanti ada isotop-isotopnya. Ya. Siap Bu, paham Bu. Makasih Bu. Dah, bisa dipahami? Kalau sampai sini saya tanya, berarti C2H4 geometri molekulnya apa? Segitiga planar, Bu. Kenapa segitiga planar? Tadi yang jawab segitiga planar, kenapa? Halo? Iya, Ibu. Ini SP2. PEI-nya ada 3 gitu ya? Iya, Ibu. PEI-nya ada 3, maka bentuknya adalah segitiga planar. Ya, terima kasih. Kalau untuk C2H4 tidak ada pertanyaan, maka kita akan lanjutkan untuk yang POCl3 ya. Nah, sebelum ke sini. Ada yang sudah bisa POCl3? Aduh, kenapa not responding nih? Sebentar ya. Oke. Ya, POCl3. Ayo, gimana ngebentuk strukturnya? Pertama, kita harus buat struktur Lewis, ya, ataupun struktur ikatannya. P itu kalau kita buat nomor atomnya adalah 15, berarti 1s2, 2s2, 2p5, 6 ya. Udah 10, 3s2, 3p3. Berarti elektron valensi itu sama dengan 5 ya. Berarti tangannya itu ada 5 sebenarnya. P, Cl, 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 tangan ada 5. Berarti satunya mengikat si O. Kenapa O yang rangkap 2? Karena O itu kalau kita buat nomor atomnya 8, berarti kan 1s2, 2s2, 2p4 ya. Elektron valensinya itu sama dengan 6. Supaya stabil dia butuh 2. Makanya dia cenderung berikatan rangkap 2. Berbeda dengan Cl. Cl 17. Kalau kita singkat pakai Ne ya teman-teman, 10. Jadi 3s2, 3p5. Elektron valensinya itu sama dengan 7. Maka dia cenderung menerima 1. Maka ikatannya 1. Iya, ada yang bingung. Yang bingung-bingung ya, yang nggak bingung alhamdulillah bisa mengikuti kalau saya jelaskan seperti tadi cepat. Nah, jadi gini ya teman-teman, kalau ada yang masih bingung untuk awal pengerjaan ini kan sebenarnya dasar untuk mengerjakan hibridisasi ya.
tidak kita pelajari lagi ini dari mana seperti ini, mengapa seperti ini. Gitu. Nah itu silakan dikaji kembali, dipelajari kembali ya dari buku-buku kimia dasar yang ada. Nanti saya kirim lagi buku ada ya, selain Raymond Cheng ada lagi ya. Gimana, sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Nah, tapi jangan berkecil hati karena pasti bisa. Karena yang ini mudah ya, yang saya kurung kerawal itu mudah. Ya, sekarang kita coba buat hibridisasinya. Hibridisasinya berarti kita harus tahu atom pusatnya. Kalau sudah menggambarkan seperti itu, berarti kalian tahu atom pusatnya. Siapa atom pusatnya? P, Bu. P, Bu. Atom, ya betul. Atom pusatnya adalah P. Maka kita harus hitung jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah ikatan yang berada pada P, ya kan? Kita tulis ya di sini. Atom pusat itu adalah P. Maka P itu mempunyai berapa ikatan? Sigma, ya, berapa ikatan pi, gitu kan? Supaya kita tahu orbitalnya berapa sih yang harus kita sediakan. Ayo dihitung berapa ikatan sigmanya. 4, Bu. Ada 4, tepat ya. Nih teman-teman yang belum ketemu 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, berarti ikatan sigmanya ada 4. Ikatan pi-nya ada? 1, Bu. Ya. Oke, kalau ada ikatan sigma 4, maka orbital dengan single elektronnya harus ada berapa teman-teman? 4. Harus ada 4. Oke, kita gambarkan. Ini energi. Kita punya keadaan dasar. Ya, ada yaitu 3s2 ya dari sini ya. 3s2 dan ada 3p. 3p 3. Ya, kita isi 1 2. 1 2 3. Apakah orbitalnya sudah cukup untuk melakukan hibridisasi? Belum, Bu. Sudah cukup? Cukup, Bu. Belum, Bu. Putus-putus ya sinyal kalian. Belum ya? Belum cukup, maka kita harus melakukan namanya adalah Promosi. Promosi, Bu. Yang mana kita promosikan? Oh, 3P-nya sudah berterima, maka harus ada namanya 3s2. 3D. Ya kan, teman-teman? Ada 3D seperti ini. Maka satu ini kita promosikan ke sini. Ya, dipromosikan. Ketika sudah dipromosikan, maka kita mendapatkan keadaan eksitasi. Ya, keadaan di mana elektron itu berpindah dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sehingga 3S-nya tadi 2 menjadi 1, 3P tetap ada 3, ya. Kemudian 3D yang tadinya 0 terisi menjadi ada 1 di sini. Nah, setelah seperti ini, apakah sudah siap dia untuk menghibrid? Sudah, Bu. Sudah ya. Ada minimal 4 orbital dengan 1 elektron. Satunya lagi dibiarkan karena memang ikatan pi itu tidak kena hibrid. Maka yang dihibrid cukup 4. Ya, berarti 1, 2, 3, 4. Ya, satunya lagi yang ada 1 elektron biarkan ini menjadi ikatan pi-nya. Yang di sini 1, 2, 3, 4 masuklah siapa? O dan 3Cl. Ya, kita buat. Tadi masuk nih. Ya, ini masuk punyanya Cl. Maka di sini hibridisasinya adalah apa? S-nya 1, kemudian yang 3 ini punya siapa sih? P, Bu. Ya, berarti P-nya ada
3, berarti jenis hibridisasinya adalah sp3. Ya, oke. Kalau saya tanya jumlah domainnya berapa? 4, Bu. Jumlah domain atau jumlah kotaknya ada? 4. Ada 4. Kalau ada 4, maka bentuk dasarnya adalah? Tetrahedral, Bu. Betul sekali. Ya, tetrahedral. Maka adakah PEB-nya? Ada, Bu. Ada, Bu. PEB-nya ada? Ada, Bu. Mana PEB? Itu yang Ini beda warna. Oh, Ini kan nggak kena hibrid. Ini nggak kena hibrid. Tidak kena hibrid. Maka sebenarnya ikatan PEB-nya itu nggak ada, teman-teman. PEB-nya 0, PEI-nya 4. Maka geometri molekulnya itu apa? Tetrahedral. Iya. Iya, terima kasih ya Safira dan teman-teman yang sudah menjawab. Ya, tetrahedral. Mudah ya. Bisa untuk POCl3. Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut yang terakhir tadi, soal nomor 3. CO2. Coba semuanya sekarang dalam waktu 1 menit menggambarkan struktur ikatan CO2. Ya, nanti saya panggil di sorot pekerjaannya. Silakan, berarti 16.03 nanti ya. Ya, baik. Coba saya tunjukkan dari Aldi. Aldi, coba tunjukkan gambarnya. Udah bisa? Aldi, mana Aldi? Maaf Bu, suaranya. Halo? Aldi sudah putar ada nggak? Iya Bu. Ya, tunjukkan mana gambar CO2-nya, strukturnya. Yang lain dipin aja punyanya Aldi. Tapi belum nih, Aldi belum nampilin apa-apa. Saya Silakan. belum menggambar Bu. Bentar Bu. Kenapa belum gambar? 1 menit aja lo gambarnya. Saya tunggu. Coba saya masuk hotspot bicara lagi.
Tuan udah bisa pakai wifi. Saya ini ya, saya ganti wifi ya. Ya, gimana? Siapa aja deh. Kalau Aldinya lama nih, kita kan banyak mau bahas soal. Siapa aja yang sudah tunjukkan gambarnya? Ayo, CO2. Ada? Saya Bu sudah Bu. Ya, Tun. Gimana? Tunjukkan, Tun. Coba Ibu dapin nih, punya kamu nih. Mana, Tun? Masih buros, Tun. Oke, C rangkap 2O, rangkap 2O. Oke, O-nya ada 2 pasang elektron bebas. Ya, tepat sekali. Terima kasih, Atun. Maka kita akan lanjutkan langsung ya. Maaf ya, tadi Aldi di skip. Gak apa-apa, nanti Aldi coba lagi yang lain ya. Iya Bu, maaf Bu. Karena nanti kita ini banyak habis waktunya. Nggak apa-apa sih sebenarnya nunggu, cuma ya udah nanti Aldi kesempatan yang lain ya. C itu berarti CO2 itu seperti ini ya. Ada ikatan rangkap 2 dengan O ya. O-nya punya 2 pasang elektron bebas ya. Maka kita mendapatkan kesimpulan atom pusatnya adalah C ya, atom pusatnya adalah C. Kemudian kita hitung jumlah ikatan yang ada pada C. Ikatan sigma-nya ada berapa? Ikatan pi-nya ada berapa? Ayo. Ikatan sigma-nya ada 2, ikatan pi-nya ada 2, Bu. Ya, tepat sekali ya. Ikatan sigma 2, ikatan pi ada 2 ya. C kan 6 ya. Sudah hafal banget ya. 1s2, 2s2, 2p2. Maka ada 2s2 di sini, lalu ada 2p, aduh agak tinggi ya harusnya, nggak apa-apa deh. 2p2 begini ya. Nah, seperti ini. Berarti kalau dia ada sigmanya 2, berarti harus menyediakan orbital dengan single elektron juga 2. Gitu ya. Kemudian kalau pi-nya ada 2 juga, maka dia harus menyediakan single elektronnya juga ditambah lagi di sini. Ada 2. Nah, jadi memang harus menyediakan 4 dengan single elektron. Berarti ini kalau kita buat keadaan promosinya, ini kita promosikan ya. Berarti kan gini ya. Nah, seperti ini. Ya, yang 2-nya nanti terhibrid, yang 2-nya nanti merupakan ikatan pi ya. Yang ini hibridisasi. Maka nanti hibridisasinya itu seperti ini. Oh, jadi sebentar tadi itu saya ngasih tahunya gimana sih? Oh ya, berarti kan 4 sama 1. Berarti intinya ini harus menyediakan 5 orbital single elektron. Ya, ini keliru dengan ikatan hibridisasi. Kalau ini berarti memang harus menyediakan 4 orbital single elektron. Ya, ini bukan ini ya. Karena kan tadi yang pi itu intinya dia tidak kena hibrid ya. Oke, berarti ini 1 SP berarti ya. Barulah masuk O-nya 1, ini O ya. Yang 2-nya lagi itu dibiarkan menjadi ikatan I. Maka dia membentuk geometrinya apa? Linier. Geometrinya adalah linier ya, karena hanya 2 PEI ya, yaitu SP linier. Oke, ini yang untuk CO2. Bisa dipahami untuk ikatan untuk orbital hibridisasi yang memiliki ikatan rangkap. Ada?
Jadi intinya gini, kita hitung dulu jumlah ikatan yang ada pada atom pusat, ya. Kita lihat ikatan sigma sama ikatan pi-nya. Kemudian digabungkan. Misalnya tadi ikatan sigmanya ada 2, ikatan pi ada 2, maka harus menyediakan 4 orbital dengan single elektron, ya. Tapi yang terhibrid itu hanya yang ikatan sigma. Ikatan pi itu tidak terhibridisasi, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk ini, maka kita lanjut ke hibridisasi yang apa nih? Adanya ikatan kovalen koordinasi. Apa ikatan kovalen koordinasi? Coba dibuka catatannya. Di sini ada soal BF4 dengan NH4+. Kita coba ya. Jadi sebenarnya BF4 itu asalnya dari BF3. Ya. Kalau nggak saya pegang mic-nya gini, terdengar dengan jelas nggak suara saya? Tuh. Terdengar? Kecil, Bu, suaranya. Kecil, Ya, Bu. kecil ya. Saya harus sangkutkan di mana ya? Udah deh, saya pegang aja. BF3 ditambah dengan F- menjadi BF4- seperti ini. Ya. B itu kan nomor atomnya berapa sih? Balga inti ya. B itu ini ya, elektron valensinya 3 ya. Berarti nomor atomnya 5 ya. 1s2, 2s2, 2p1. Gitu ya. Oke, kalau F itu kan 9 ya. 1s2, 2s2, 2p5. Ya, ini elektron valensi sama dengan 3. Yang ini elektron valensinya itu sama dengan 7. Jadi kalau kita gambarkan Lewisnya itu untuk BF3, B, ya, ada 3. 1, 2, 3. Mengikat F-nya 3. F1. Ya, kita lengkapi F. Ya, F lagi di sini. Ya, F lagi di sini. Nah, ini seperti ini struktur Lewis dari BF3. Nah, ketika ada BF4-, maka dia itu ketambahan. Ketambahan, kalau min itu kan artinya menerima 1 elektron. Gitu ya. Dia menerima nih. Jadi ada seperti ini. Awalnya seperti ini, F. F. Nah, ada ketika F itu kan nomor atomnya 7 nih, kita buat 7. Nah, tapi dia ada min. Ada minnya di sini, F min. Berarti dia ini menerima 1 elektron dari F. Berarti di sini dilengkapi menjadi 8. Nah, dilihat di sini. Kalau saya ubah pointernya. Nih, kalau yang ini 1 titik penuh, 1 titik kosong. Yang ini 1 titik penuh, 1 titik kosong. Yang ini juga 1 titik penuh, 1 titik kosong. Berarti dia merupakan ikatan kovalen tunggal. Tapi kalau yang ini bulat kosong atau titik kosong. Berarti ini sebenarnya merupakan ikatan kovalen apa? Koordinasi, Bu. Iya, jadi pengertian ikatan kovalen koordinasi itu apa? Yang dibuatnya bareng-bareng. Bukan nih. Pemakaian elektron bersama, Bu, dari atom yang Gimana Sanas? Ikatan kovalen koordinasi adalah pemakaian elektron bersama dari salah satu atom. good ya, pemakaian elektron dari salah satu atom. Ya, pemakaian elektron secara bersamaan tapi hanya berasal dari salah satu atom. Si B menggunakan elektronnya si F. Tapi F tidak menggunakan elektronnya B, ya. Jadi ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terjadi ya karena pemakaian elektron dari
pemakaian secara bersamaan elektron dari salah satu unsur, gitu ya. Oke, sudah tahu bentuk Lewis-nya seperti ini, maka kita buat hibridnya. Berarti kan hibridnya dari sini ya, dari B, karena kita sepakat ya, atom pusatnya B ya. Atom pusatnya adalah B. Ya. Oke, kalau ikatan kovalent kita hitung tadi di sini, di struktur ini, ada 3 ikatan kovalen biasa, ya, atau kovalen tunggal. Mana itu? Ini 1, 2, 3. Itu ikatan kovalen tunggal. Kemudian di sini ikatan kovalen koordinasinya ada 1. Yang ini ya. Ini ikatan kovalen koordinasi. 1 ikatan kovalen koordinasi. Nah, tadi itu saya ketukar. Seharusnya di sini yang harus saya jelaskan. Kalau di sini harus menyediakan single elektron, yang di sini harus menyediakan orbital kosong. Ya, yang di sini kalau ada 3 berarti orbital single elektronnya juga harus ada 3. Nah, kita lihat yang di B untuk BF4. Berarti kan ada ini ya, 2S2, 2P1. Kita gambar. Ini energi. Ini ada 2S2. Di sini ada 2P1. 1 di sini ya. Ini adalah keadaan dasar. Kemudian kita lihat keadaan apakah Ibu suaranya. iya, suaranya hilang ya. Apakah sudah cukup dia 3 orbital single elektron? Belum, Bu. Belum. Maka kita harus mempromosikan 1 elektron ini. Kita promosikan ke sini. Ya, promosi. Maka kita mendapatkan keadaan eksitasinya seperti ini ya. 2S, ya 1, kemudian 2P, isinya 2. Ya. Apakah sudah cukup? Ada 3 orbital single elektron dan 1 orbital kosong, sudah? Sudah, Bu. Kalau Sudah, sudah, Bu. baru melakukan namanya hibridisasi atau penggabungan orbital yang digabung yang ini aja, yang ada elektronnya. Nah, seperti ini. Yang ini biarkan untuk diisi oleh F-min. Ini diisi oleh F-min. Ya, sepasang elektron. Jadi, ini 1, 1, 1. Ya. Ini berarti kalau saya buat, masuklah si F. F, F, F. Nah, yang ini kembar elektronnya. Karena dia sepasang. Maka di sini orbital hibridnya, yaitu membentuk apa? SP. SP berapa? 3. SP2. SP2 apa SP3? Kemarin Bu Fida dikasihnya SP3, Bu. Iya, betul SP3, tapi alasannya apa? Kalau jawabannya karena biar sama dengan Bu Fida, jangan dong. Karena kan itu ada orbital kosong dari P, Bu, yang buat memenuhi yang F-min itu. Iya, betul ya. Karena terikat juga, Bu, kena hibrid juga. Beda dengan yang tadi. Yang ini memang benar-benar tidak terhibrid, yaitu ikatan pi. Tapi kalau ini dia kena hibrid, berarti orbital hibridisasinya adalah SP3. Bisa dipahami untuk hibridisasi dengan adanya ikatan kovalen koordinasi? Bisa ya? Oke, intinya saya ulang ya, untuk NH4 nanti dicoba sendiri. Mungkin agak berbeda ya, karena kalau positif itu dia melepaskan elektron, kalau negatif dia menerima elektron. Nah, saya tekankan di sini aja ya. Intinya kalau ada ikatan kovalen koordinasi, maka suatu atom pusat itu harus menyediakan orbital kosong sebanyak jumlah ikatan kovalen koordinasinya. Misal, kalau ikatan kovalen koordinasinya ada 2, bagaimana? Ya orbital kosongnya harus ada 2. Bisa dipahami sampai sini?
Insya Allah bisa, Bu. Oke, kalau bisa maka kita anggap, oh ya bentar dulu, SP3 berarti apa nih bentuknya? Tetrahedral bukan Bu? Tetra. Tetrahedral, Bu. Iya, tetrahedral. Kalau tetrahedral itu sudutnya berapa? Kalau misalnya ditanya sudutnya. 108. Bukan Bu. Iya, 109,5 derajat. Sebenarnya berubah nggak sih? Kalau yang BF3 tetrahedral juga nggak? Kalau kita buat hibridisasinya. Hibridisasi BF3 apa kalau BF3? Berarti kan mau masuk 3F. Kan kalau kita buat gini ya. 2S2, 2P3. 2P1, maaf. 2 nih. Mau masuk 3, berarti dihibridkan ini dipromosikan ya kan? Udah jadi. Berarti SP berapa nih? SP2 Bu, SP2. Kalau SP2 apa bentuknya? planar. Segitiga planar. Segitiga planar Bu. Sebenarnya karena dia ada 3 domain ya dan nggak ada elektron bebas, maka bentuknya adalah segitiga planar ya atau segitiga datar. Sudut segitiga planar berapa sudutnya? 20. 120 derajat ya. Berarti kesimpulannya dari BF3 menjadi BF4-min itu ada pengurangan sudut dan perubahan bentuk geometri molekul. Ini bisa dijelaskan mengenai menggunakan teori hibridisasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, berarti saya anggap teori hibridisasi selesai. Karena setelah pertemuan ini kita mau belajar tentang termodinamika ya, tentang energi intinya. Oke, tapi sebelum itu masih ada teori orbital molekul ya. Yang penting hibridisasinya dulu aman, tidak ada masalah? Nggak ada? Hitungan ketiga tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap semuanya bisa ya 27 mahasiswa. 1, 2, 3. Ya. Yang belum bisa silakan nanti dipelajari lagi, ditanya sama temannya ya. Kita lanjut ke orbital molekul. Kemarin kan orbital molekulnya udah kita bahas ya untuk yang H2 ya atau tidak? Ini masih ingat nggak? H2, He2, udah pernah kita bahas kan nih? Pekan lalu Sudah. loh. Ya Bu, Sudah. sudah. Yang belum kita bahas adalah N2, O2, gitu ya? Dan yang lain-lain. Kita bahas ya. Iya Bu. Ya Bu. Ini kan sebenarnya yang diminta sama Bu Fida. Ada soal Ya, Bu. HF, ya kan? Kemudian ada NO, kemudian ada O2+. Sebelum kita bahas 3 soal ini, kita harus pastikan dulu untuk O2, N2, kemudian apa lagi? F2 nggak usah deh ya, nanti bisa sama dia kayak ini, kayak O2. O2+, ya jadi nanti O2 ini sandingannya dengan O2+, nanti sandingan lagi dengan ini O2+ udah ya di sini, O2-min. Kemudian nanti N2-nya saya minta soalnya, ini jadi ini ya, ini soalnya N2 dengan N2+. Baru nanti kita bahas yang NO, ya. NO, kemudian nanti kalau masih ada waktu kita bahas yang NO+ juga. Nanti kita bandingkan baik itu panjang ikatan, energi ikat, karena yang ditanya itu sebenarnya. Oke, siap kita belajar? Siap Bu. Siap. Sebelumnya semuanya sudah harus memahami tabel ini. Yang ini teman-teman, kita copy ya tabelnya ya. Nah, tabel ini. Kita copy. Tambah dulu slide-nya kayaknya banyak. Oke, kita Jadi sebenarnya kenapa muncul teori orbital molekul? Karena di teori hibridisasi atau teori ikatan valensi itu tidak bisa menjelaskan sifat magnet dari O2.
bahwa O2 itu ternyata berdasarkan percobaan sifatnya itu adalah paramagnetik. Ya. Nah, nih sifat O2 itu paramagnetik dan ini tidak dapat dijelaskan dengan teori ikatan valensi atau teori hibridisasi, ya. Nah, ternyata dapat dijelaskan dengan teori orbital molekul, yaitu ini. Terlihat bahwa elektronnya itu masih tidak berpasangan. Kalau tidak berpasangan, maka dia masih bisa tertarik oleh medan magnet. Kalau tertarik medan magnet, maka sifatnya adalah paramagnetik. Gitu ya. Apa kemarin teori orbital molekul? Teori, ya ingat kalau teori hibridisasi itu hanya menggunakan orbital-orbital parsialnya atau elektron-elektron valensinya. Tapi kalau di orbital molekul kita gunakan semua elektron yang ada untuk membentuk suatu orbital baru yang disebut dengan orbital molekul. Dan ada beberapa kesepakatan, ini kesepakatannya, ya, dibatasi dengan garis ini. Maksudnya apa? Ketika jumlah elektron dari suatu molekul itu lebih dari 14, maka pola membentuk orbitalnya itu dimulai dari sigma 2p baru pi 2p. Ya. Tapi kalau orbitalnya perlu ditulis nggak kayak gitu? Ingat nggak nanti? Ya gini ya. Iya, jumlah elektron itu sama dengan 14 atau kurang dari 14, berarti kan kalau gini ya tandanya tuh kurang dari atau sama dengan 14, maka mengikuti aturan 21. 21 itu apa maksudnya ini? Pi 2PY, Pi 2PZ baru sigma 2PX, berarti polanya adalah 21, yaitu Pi 2PY, kemudian Pi 2PZ, baru yang energi lebih tingginya adalah sigma 2PX. Tapi ketika jumlah elektronnya itu lebih dari atau sama dengan, nggak sama dengan ya, kalau sama dengan 14 pakai tadi ya, lebih dari 14, maka polanya adalah 12. 12 itu ini, sigma dulu baru pi. Jadi tingkat energinya itu sigma 2px lebih rendah dibandingkan pi 2py dibandingkan dengan pi 2pz. Ya, ini harusnya energinya ke bawah ya, ini yang lebih tinggi. Enggak inilah, saya ganti aja lah. Dua satu ini berarti aturannya itu adalah Pi 2PY ya Pi 2PZ baru sigma 2PX ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Pahami dulu untuk urutannya. Masih bingung. Jadi gini. Masih belum ngerti, Misalnya Bu. iya, nggak apa-apa. Nih kita ulang ya. Li2. Li itu teman-teman nomor atomnya 3. Kalau ada 2, berarti ada Li1, ada Li2. Gini kan? Membentuk Li2. Ini kita hitung jumlah elektronnya berapa? 3 ditambah 3, 6. Makanya dia masuk tabel yang di sebelah kiri. Ini kiri, ini kanan. Ya, ini yang dibatasi dengan garis ini. Ya, sama dengan B. B itu nomor atomnya 5. Berarti ini jumlah elektronnya berapa, teman-teman? 10, Bu. 10. Kurang dari 14. Berarti masih ikut pola yang kiri. C, nomor atomnya 6. Berarti ini berapa jumlah elektronnya? 12. Kurang 12, dari Bu. 14. Masih mengikuti pola yang sebelah kiri. Yang N jumlah elektronnya berapa? 7. Kalau udah Kalau udah 2, 7 tambah 7, 14. Kurang dari atau sama dengan masih mengikuti pola sebelah kiri. Ini polanya, teman-teman. Ya, ini polanya. Oke, sekarang yang O2. O itu nomor atomnya 8. Berarti elektronnya berapa ini? 16. 16. Lebih dari 14. Maka polanya 1, 2. Ini polanya. Ini polanya.
ya, mengikuti pola sebelah kanan. Gitu juga dengan F. F itu jumlah elektronnya berapa kalau nomor atom F9? 9, 18 ya. 18. Hapus. Ya berarti kalian enggak kehapus 18. Lebih dari 14 juga, maka mengikuti pola sebelah kanan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Bisa, kalau Bu. bisa dipahami, kita latihan. Latihannya gini. Tentukan konfigurasi orbital molekul. Jadi bukan konfigurasi elektron lagi ya, tapi orbital molekul. Dan tentukan orde ikatannya, orde ikatan. Kemarin udah belajar kan, kita orde ikatan apa? Setengah dikali omi kurangi oma. Ya, nanti kita ulangi. Dari O2, tadi siapa aja soal kita? O2 plus O2 min. O2 plus O2 min. Ya. Oke, sudah siap semuanya? Jadi harus siap ini, karena kita harus teliti kalau mengerjakan orbital molekul. Ya, kalau tulisan saya jelek, mohon dimaklumi ya. Karena ya seperti ini keadaannya menulis di sini. Walaupun menulis di papan juga belum tentu bagus ya. Sekarang kita coba yang O2. O2, jumlah O itu nomor atomnya 8. Ya. Berarti kalau kita tulis jumlah total elektron untuk O2 sama dengan berapa teman-teman? 16. Bu. Sekarang saya tanya, kalau dia 16 polanya 12 atau 21? 12. Oke, mengikuti pola 12. 12. Kok langsung 12 ya? Coba saya maunya M dulu. Nggak apa-apa lah ya, O dulu ya. Nanti kita ke M juga kok. Ya, nggak apa-apa, sama aja kok. Pola 12 itu yang jumlahnya lebih dari 14, berarti nanti urutannya adalah 2. Sigma P dulu, baru P, ya kan? Ini kan? Sigma 2P dulu, baru Pi 2P. Ya. Nah, kita buat konfigurasinya. Jadi, O8, 1S2, 2S2, 2P, berapa? 4 ya. Halo? Masih bisa mengikuti sampai sini? Masih, Bu. Ya, kita buat energinya ya. Semakin ke atas, energinya semakin tinggi. Ada O yang pertama, ada O yang kedua, mau membentuk O2, gitu kan? Ya, jadi yang di tengah-tengah ini, ya, yang di tengah-tengah ini adalah yang orbital molekulnya. Kalau yang kanan kiri adalah orbital atomnya. Ya. Kita buat dari yang 1S. Ya, buatnya selalu dari bawah. Karena energinya itu lebih rendah dibandingkan 2S dan 2P. Di sini ada 1S. 1S2 dari O yang pertama, 1S2 dari O yang kedua. Akan membentuk ikatan apa kalau sesama S? Kalau S itu kan bulat ya orbitalnya. Bulat sama bulat itu pastinya tumpang tindih atau sejajar? Tumpang tindih, jadi Ya. sigma bukan, Bu. Betul sekali Rina ya. Yang lain juga boleh jawab ya. Ini kayaknya tadi Rina. Yang Rani boleh, ada Rani nggak di sini? Boleh ya, biasanya Safira. Nggak apa-apa ya, Sanas, Taufik, Wulan, Siti, Sopan, supaya nanti lama-lama saya hafal dengan kalian. Ya, oke, jadi kan dia sama-sama bulat, sama-sama ikatan S, maka ikatan X itu bisa membentuk namanya ikatan sigma. Ya, ikatan sigma nih di sini. Ya. Sigma, nah nanti dia ngebentuk 2. Ada yang namanya sigma ikatan, ada yang namanya sigma anti ikatan. Kalau sigma ikatan itu yang energinya lebih rendah.
tapi dia lebih stabil ya. Ini kan energi ya, makanya letaknya di bawah, dia lebih rendah. Ini sigma 1s ya. Kemudian dia ngebentuk namanya satu lagi di sini adalah sigma bintang ya, atau sigma star 1s atau anti ikatan ya. Di sini adalah ikatan, yang di sini adalah anti ikatan. Oke, kita isi elektronnya. Di sini ada 2, di sini ada 2. Karena ada 4 elektron, berarti 2 di bawah, 2 di atas ya. Oke, tapi pengisiannya penuhkan dulu yang di bawah, baru yang ke atas. Nah, kemudian untuk yang 2S kita gambar ya. Yang 2S itu sebenarnya sama nih teman-teman. Ini 2S. Yang ini juga 2S. Ya. Isinya 2 elektron masing-masing. Pasti membentuk ikatan sigma lagi. Ya. Tapi sigmanya bukan sigma 1S, sigma 2S. Yang di atas ngebentuk apa? Sigma bintang 2S, Bu. Iya, sigma bintang 2S. Ya, seperti ini. Sama, ada 4, maka di bawah 2, di atas juga 2. Ngisinya yang di bawah dulu. Terakhir yang 2P. P itu orbitalnya ada 3, maka kita buat seperti ini. Ini juga ada 3, seperti ini ya. Ini 2P4, yang ini juga 2P4 ya. Kita isi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, mengikuti pola 1, 2. Berarti ke bawah 1 dulu, ya kan? Nanti yang di atasnya agak lebih tinggi, baru 2. Nah, apa saja orbitalnya tadi? Yang satu apa? Sigma atau pi? Pi, Bu. Pi, P. Yang satu. Sigma 2PX, Bu. Iya nih, ini teman-teman nih. Yang pertama itu sigma dulu. Pokoknya kalau yang ke bawah sigma dulu. Ya. Kalau dia sendirian tuh sigma dulu. Berarti di sini sigma 2P. Ya kan? Nah, kalau yang di sini PX ya. Berarti di sini adalah Pi 2PY, yang di sini Pi 2PZ. Gitu kan? Oke, berarti yang di atasnya juga sama. Tapi yang paling atas itu yang sigma atau yang pi? Coba saya tanya. Yang Pi. Yang Pi, Bu. Yang pi atau yang sigma? Oh, yang paling atas yang sigma bintang, Bu. Yang sigma ya. Jadi paling tinggi dia yang sigma ya. Ini adalah sigma 2pi tapi ada bintangnya gitu ya. Nah, nanti yang 2 itu di tengah-tengah juga ya, yaitu pi bintang 2PY, pi bintang 2PZ ya, ikatan ke sini. Tuh. Ya nanti kalian buat gambarnya yang bagus ya. Oke, ada 4, ada 8 berartinya elektronnya ya. Kalau ada 8, di bawah ada 3 elektron, berarti di bawah bisa isi 6. Dulu 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Sisa lagi 2-nya di mana? 1, 1 gini ya. Jadi tidak berpasangan dulu. Ya, jadi ngisinya single elektron dulu dan dari energi yang paling rendah. Maka terbukti bahwa O2 itu sifatnya adalah apa? Paramagnetik. Iya, ini nih dari sini. Ya, di sini menjelaskan bahwa sifat O2 itu adalah paramagnetik. Ya, di sini menjelaskan paramagnetik karena masih ada elektron yang tidak berpasangan sehingga dapat tertarik oleh medan magnet.
Kalau kita buat konfigurasinya, konfigurasi orbital molekul. Gimana? Sama dengan kita isi aja di sini. Bukan lagi 1s2 dan lain-lain ya. Melainkan ini kan 2 ya elektronnya. Ini 2, ini 2, ini 2, 2, 2, 2, 1, 1 ya. Berarti ada sigma 1s2. Ayo coba bacakan, saya yang menulis. Terus sigma bintang 1s2. Oke, sigma bintang 1s2. Kemudian Sigma 2s2. sigma S2 yang terlihat mencakup Rina, Taufik, Naila. Ayo yang lain. 2 2 S2 2P 2P ya. Sigma 2p2. Bintang Ya. 2S2, kemudian ada sigma 2PX2, kemudian P2P, P2PZ2, P bintang 2PY1 ya, P bintang 2PX1 ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya. Oke, ini konfigurasi orbital molekulnya. Kalau orde ikatannya itu sama dengan setengah. Ibu mau tanya, Iya, boleh. itu yang paling terakhir P bintang 2PZ apa PX, Bu? Oh iya, 2PZ ya. Iya. Yang di atas yang PX ya. Iya, maaf ya, salah saya. Ini yang X ya harusnya ya. Ya. Pokoknya urutannya seperti ini. X lalu YZ ya. Ya, betul. Terima kasih, Rina. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Bu. Yuk, ini berarti setengah dikurangi berapa ikatannya? Hitung aja di sini ikatannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2. Iya, tadi ada yang manggil, kenapa? 10, Ibu. Oh iya, betul ya. Ada 10 dikurangi. Anti ikatannya ini ya, 1. Kelihatan nggak sih kalau saya nggak ganti ini? 1, aduh. Ini ya, 1, 2, artinya 2 ditambah 2, ditambah 2 lagi ya, ini 1, 1. Berarti omanya atau orbital molekul anti ikatannya itu ada 6 ya. Berarti ini setengah dikalikan 4 sama dengan 2. Orde ikatannya sama dengan 2. Makanya ikatan O2 itu seperti ini, teman-teman. Yaitu ikatan rangkap 2. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa? Sambil ngisi presensi ya, linknya udah ada. Bisa? Halo? Bisa, Bu. Bisa. Sekarang kita coba untuk yang O2+. Nah, saya pakai warna lain supaya beda. Yang mencolok merah. O2+ itu bedanya, kan kalau O2 elektronnya 16, karena 8 ditambah 8. Kalau O2+ sebenarnya 8 ditambah 8, plus itu artinya dia apa? Melepaskan elektron kan? Berarti dikurangi 1, karena plusnya 1. Berarti ini 16 dikurangi 1 sama dengan 15 elektron. Oke. Kalau 15 elektron mengikuti pola 1,2 atau pola 2,1? Halo? 1,2, Bu. Iya, masih mengikuti pola 1,2, yaitu sigma 2pi baru pi 2p ya. Nah, untuk yang 1s sama 2s-nya sama.
Jadi nggak perlu saya gambarkan lagi ya, tapi kalau di ujian diminta gambar ya, ya ini harus digambarkan satu S-nya dengan dua S-nya. Tapi ini karena kita lagi kuliah, intinya satu S sama dua S-nya itu sama. Yang berbeda hanya terletak pada dua P-nya. Ya atau tidak? Karena kan kalau mau melepas atau menerima elektron itu dari elektron yang paling jauh dengan inti. Yang paling jauh dengan inti itu yang jauh, yang energinya tinggi, yang 2P. Berarti 2P-nya itu untuk O yang pertama masih 2P4. Ya, seperti ini. Sementara untuk O yang kedua, karena dia melepas satu, sehingga 2P berapa teman-teman? 3. 3. Diisi 3. Ya, untuk membentuk orbitalnya masih sama. 1 dulu, ya karena pola 1, 2, kemudian baru 2. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama. Ya, yang satu menjadi paling tinggi. Di sini baru seperti ini. Ya kan? Berarti di sini ada sigma 2P X ya. Kemudian yang di sini P2PY, P2P Z. Ya. Yang di sini apa? Ayo. P. Halo? Bintang, P bintang, PY, 2 P, terus P bintang, Bintang 2 2 P Z. Ya, yang Ya. ini sigma 2 P bintang 2 sigma bintang ya. Isinya ada berapa elektron? 4 ditambah 3 ada berapa? 7 ya. Oke, kalau kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 7 di sini. Berarti sebenarnya konfigurasi orbital molekulnya itu sama, hanya bedanya nanti dia terakhirnya itu P2PX, P2PY, P bintang ya? Oh enggak, oh ya P bintang. Itu jumlahnya bukan 0. Di sini 1, lalu P bintang 2PZ-nya nanti 0 ya karena tidak terisi elektron. Karena apa? Karena dia O2 plus sudah melepas 1 elektron. Kalau untuk yang dari sigma sampai dengan ini sampai dengan P bintang 2PY itu sama ya. Nanti ditulis lagi. Ya, di sini tidak saya tuliskan. Nah, yang berbeda adalah juga orde ikatannya. Iya. Kalau dihitung orde ikatnya berapa? Setengah, itunya masih sama 10 dikurangi, tadi berkurang 1 dari 6 berarti menjadi 5 ya. Berarti setengah dikali 5 sama dengan 2,5, 2,5. Nah, menyebabkan apa ini? Menyebabkan adanya perbedaan. Yang pertama adalah kekuatan ikatan. Ya. Yang kedua adalah menyebabkan panjang ikatan. Nah, sekarang gini, semakin besar orde ikatan, maka dia semakin kuat. Ya, tapi semakin pendek. Jadi kalau saya tanya antara O2 dengan O2 plus, yang paling kuat siapa? Energinya. Kekuatan itu kan sama aja dengan energi ya. Energi ikatannya. O2 plus atau O2? O2 plus bukan Bu? Iya, ya. Karena O2 plus itu orde ikatnya 2,5, lebih besar dari 2. Berarti O2 plus energinya lebih besar dibandingkan O2. Tapi kalau panjang ikatan O2 plus itu lebih pendek ya, atau lebih pendek ya, lebih pendek dibandingkan O2. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa Bu. Kalau cuma sekali melihat perkuliahan saya yakin pahamnya atau bisanya itu belum 100%. Masih ya paling tinggi itu 80%. Jadi supaya menjadi 100% memahaminya, itu harus diulang-ulang membuatnya ya. Harus dikaji lagi contoh-contoh yang lain.
Nah, untuk yang O2- nanti silakan dicoba sendiri ya. Yang penting pertanyaan dari Bu Fida yang ini, yang O2 plus sudah terjawab. Duh. Nih, mana sih? Nih, yang O2 plus sudah ya. Nah, sekarang kita coba yang NO. Ada yang sudah mencoba yang NO? Waduh, waktu kita nggak apa-apa ya. Tadi kan kita lewat 15 menit. Harusnya kan 16:40, berarti tambah 15, 55 ya. Ya udah lewat ya, belum 4 menit lagi. Kalau sudah nggak mau lagi, bilang ya teman-teman. Kalau saya mah senang-senang aja ngajarinnya. Ya, halo, masih pada kuat ini? Masih, Bu. Iya. Nah, kita coba yang NO. NO berarti total elektronnya berapa nih? 7 ditambah 8 ya. Sama dengan 15 elektron. Ya. Kalau 15 elektron berarti pola apa? 1, 2. Ya, betul ya. Polanya masih sama tadi ya. 1, 2. Berarti boleh nggak yang 1 S2 sama 2 S2-nya nggak usah kita gambarkan? Paham nggak tapi? Kan 7, ini 8 ya. 1 S2, 2 S2, 2P, berapa ini? 3 ya. Kalau yang 8, berarti 1 S2, 2 S2, 2P, 4. Nah, kita menggambarkan yang P aja boleh nggak teman-teman? Bisa nggak? Bisa, Ibu. Untuk yang bisa ya. 1 S2 sama 2 S2-nya itu sama, seperti ini. Nah, ini sama. Ya. Nah, kita buat yang 2P3 sama 2P4 aja. Berarti kan di sini ada 2P3. Sini ada 2P4. 2P4, 2P3. Oke, membentuk pola 1-2. Berarti ada 1 dulu. Kemudian ada yang 2. Ini ya. Kemudian ada lagi di sini 2. Kemudian ada lagi 1 seperti ini. Isi dulu 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Yuk, ikatan apa yang paling bawah? Sambil mengingat supaya nanti bisa. Sigma atau pi? Sigma P X ya. Yang ini pi 2PY. P2PZ. PZ. Yang ini juga sama ya. Pi tapi bintang ada startnya. 2PY, Pi star 2PZ. Ya. Yang ini sigma star 2PX. Baru kita isikan elektronnya. 3 tambah 4 ada 7. Kita isi 7. 1, 2, 3, 4. Lihat cara saya mengisi elektron ya. 5, 6, 7. Oh, berarti dia mirip dengan siapa sih tadi? O2 plus. Iya, dia sama dengan O2 plus. Berarti konfigurasi elektronnya juga sama dengan O2 plus. Orde ikatannya juga sama dengan O2 plus. Ya atau tidak? Iya kan? Iya. Ikatannya juga 2,5. Nanti dituliskan sendiri ya konfigurasinya. Untuk teman-teman yang masih bingung, bentuk kelompok belajar ya, di dalam satu kelompok belajar itu harus ada yang sudah bisa. Yang sudah bisa jangan segan-segan berbagi ilmunya selama tidak ujian. Kalau udah ujian nggak berbagi lagi kita ya. Jadi lagi kuliah gini bagi aja apa yang kalian bisa karena ilmu itu semakin dibagi semakin bertambah ya. Jadi ini dituliskan. Ini untuk yang NO. Ya. Terakhir untuk yang HF. Ya sebenarnya nanti saya minta bertanya. Ya boleh. Itu kan ada Pi bintang 2PY itu kan 1 kan, Bu. Nah, itu yang Pi bintang 2PZ itu ditulis nggak, Bu, di konfigurasi orbital molekulnya 0? Nggak apa-apa ditulis 0 juga nggak apa-apa. Nggak ditulis juga nggak masalah. Kan 0 itu artinya dia nggak masuk konfigurasi. Ya. Ya, Bu. Ditulis nggak masalah, asalkan ditulisnya 0 ya.
Pi bintang 2PZ0. Tapi kalau diisinya Pi bintang 2PZ2 atau 1, salah. Tapi kalau Pi bintang 2PZ0, benar. Boleh. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Sama-sama. Kalau NO plus berarti 2P3 dengan 2P3 ya. Nggak ada masalah ya yang NO plus. Tidak, Bu. Oke, terakhir kalau tidak ada masalah. Ya nanti bandingkan ya. Sebelum pertemuan tentang energi ya, nanti saya mau tanya siapa yang lebih kuat energi, siapa yang energinya lebih besar antara NO dengan NO plus, kemudian siapa yang lebih panjang antara NO dengan NO plus pekan depan ya. Kalau bisa menjawab berarti mengerjakan. Kita coba yang HF. Nah, HF kan tadi ya awal kita mengerjakan teori orbital molekul itu yang kembar-kembar ya. O2, N2, F2, I2, Cl apa sih tadi? B2. Artinya yang mempunyai tingkat orbital yang setingkat, tingkat energinya setingkat. Kemudian kita udah beda nih NO. Bukan kembar lagi molekulnya, melainkan sudah N dengan O. Tapi ketika kita buat konfigurasi elektron yang ini ya, yang ini, oh tingkat energinya masih sama. Masih 1S, 2S, 2P. Nah, kita coba yang HF. Dia sudah memiliki tingkat energi yang berbeda. Nih, kalau H nomor atomnya 1. Ini total elektronnya berapa sih? Total elektron sama dengan 1 ditambah 9 ya, 10. Tapi dia tidak bisa mengikuti pola yang tadi teman-teman. Pola yang ini. Nah, nggak bisa. Karena apa? Kalau pola ini yang digunakan untuk yang tingkat energinya itu setingkat. Yang kembar-kembar, Li2, B2 gitu ya. Nah, berarti ini gimana mengerjakannya? Yuk kita lihat ya. Yang H 1 berarti 1S1. Yang F 9 berarti 1S2, 2S2, 2P5. Oke, sebenarnya kan antara HF itu mau berikatan membentuk ikatan kovalen. Betul atau tidak? Betul ya? Nah, mau membentuk orbital baru yang disebut dengan orbital molekul. Tapi kan tingkat energinya sangat berbeda ini kalau kita gambarkan. Duh, kok miring gini sih? Susah ya saya mau buat garis lurus, maaf. Berarti kan ini energinya. Energi ya. Nah, jadi gini, ketika dia sudah memiliki perbedaan, ya ini kan nggak sama ya. Yang H hanya 1S1, yang F hanya ada 1S2, 2S2, dan 2P5. Maka untuk meletakkan di mana siapa yang memiliki energi lebih tinggi, itu adalah yang lebih elektronegatif ya, antara H sama F. Yang lebih elektronegatif itu energinya lebih rendah. Antara H sama F yang elektronegatif siapa? Yang lebih elektronegatif? Yang F bukan, Bu. Yang Bukan, F. Yang ini elektropositif, yang ini elektronegatif, betul. Maka yang F itu nanti energinya di bawah. Berarti yang H energinya di atas di sini. Ada 1S1. Ya kan? Nah, sekarang kan dia mau mengikat si H. Sementara di F ini ada 1S2, 2S2, sama 2P5. Yang paling bisa mengikat 1S dari H itu orbital yang mana? Yang 1S kah, yang 2S kah, atau yang 2P5? Coba saya tanya. 2P5. Iya, alasannya? Oh, karena itu energinya yang paling rendah ya, Bu, yang di sublit lebih tinggi. Iya, betul, tapi alasannya masih kurang tepat. Karena, jadi bukan karena energinya lebih rendah. Memang benar, 2P itu letaknya di sini. Ya, kalau kita buat punyanya. Iya, tepat sekali. Tadi siapa yang jawab paling di luar? Justin ya? Iya, betul ya Justin ya. Kalau tadi Rina kurang tepat, tapi sudah benar 2P5 yang berikatan. Karena dia yang
letaknya paling luar, maka dialah yang paling mungkin membentuk suatu orbital molekul dengan satu S. Ya, jadi kalau kita gambarkan 2S, yang satu S untuk yang H nggak berikatan ya, karena dia energinya sangat rendah ke bawah. Berarti ini kita buat aja yang 2S. Ya, nah yang 2S ini ya dia tidak bisa ngebentuk dengan satu S karena dia terlalu rendah energinya dan paling agak lebih dalam, maka dia tetap di sini 2S. Ya, di sini tetap 2S. Kemudian ini yang 2P. 2P isinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, dia akan mau membentuk orbital molekul dengan si, saya kayaknya kurang jauh gambar 2P-nya. Bentar ya. Aduh, kabur semua ya. Nggak bisa dikontrol Z. Ya, nggak bisa teman-teman. Maaf ya, saya harus nulis ulang lagi nih. Tungguin ya. Saya akan terus cepat. Halo teman-teman, masih bisa mengikuti? Masih. Ya, kapus semuanya ya. Sudah nulis ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya, kita harus sabar memang kalau belajar itu. Kalau orang sabar itu, insya Allah jalannya nanti dipermudah. Ada satu S. Ya. Kemudian di sini saya buat agak jauh ya. 2P. Nah, 2P 5. Ini punya H, ini punya F. Nah, punya F itu ada yang 2S. 2S-nya lebih rendah, teman-teman. Karena yang H dengan F, yang lebih elektronegatif itu adalah yang F. Ya, di sini ada 2. Nah, ternyata ini nggak bisa membentuk orbital dengan satu S. Maka dia tetap 2S, seperti ini. Ya. Yang bisa adalah 2P5 dengan 1S1. Membentuk, tadi polanya 1, 2. ya, 1, 2. Ya, karena jumlah elektron itu sama dengan 10. Berarti 1, 2 atau 21, Bu. Kan 21 ya. Tapi kita nggak bisa pakai pola itu ternyata. Karena kan pola itu untuk yang kembar tadi saya sebutkan. Berarti ini yang terikat yang paling, ini kan sudah penuh ya. Ini kalau kita buat PX, ya ini PY, PZ. Yang mau ikatan lagi dengan si S, itu sebenarnya siapa sih? Yang mau bentuk ikatan di sini? PZ bukan? Iya, PZ, ya yang ini. Kalau saya buat kurung pakai pena merah ya. Nah, ini sebenarnya yang membentuk orbital baru. Orbitalnya adalah kalau di bawah, kalau sesama S sama P kan bulat sama PZ gitu ya. Gimana ya bentuknya? Intinya dia adalah tumpang tindih. Kalau tumpang tindih berarti ikatannya adalah ikatan Sigma. sigma. Tapi sigmanya bukan sigma S lagi, melainkan sigma S dengan P. Iya, betul. Ya, isilah 2 elektron. Nah, yang PX sama PY gimana, Bu? Ini kok saya gini ya gambarnya. Yang PX sama PY ya nggak ngapa-ngapain dia. Jadi energinya tetap di sini. Dia nggak bisa ngebentuk ikatan atau orbital molekul dengan satu S. Jadi sini tetap PX, sini tetap PY. Terisi seperti ini. Yang atas bagaimana? Yang teratas ya sama, sigma juga, tapi dia merupakan sigma anti bintang. Ya, berarti ini sigma anti bintang dari SP. Ada nggak elektronnya? Saya tanya. Tidak ada, Bu. Ada. Oke, kalau kita hitung jumlah orde ikatannya bisa? Halo? Dua, Bu. Orde ikatannya sama dengan 2. Coba kita hitung ya. Orde ikatan itu sama dengan setengah dikali ordernya kan yang ini ya. Ini kan sigma SP. Berarti kan 2 dikurangi sigma bintang SP-nya 0. Jadi setengah dikali 2 sama dengan 1. Makanya ikatan HF itu ikatan tunggal.
Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Tapi kalau ditanya konfigurasi orbital molekulnya, tuliskan semua ya. Ada 1s2 dari punya F, ya berarti 1s2. Kemudian 2s2 ini, ya. Kemudian kita kurung yang punya benar-benar punya orbital molekulnya. Sigma, kok sigma 2? Sigma sp2, kemudian px2, py2, kemudian sigma bintang SP0. SP, ya SP0. Oke, ini untuk HF ya, untuk teori orbital molekul yang berbeda tingkat energinya. Nanti banyak contoh-contoh yang lain. Mungkin hari ini kita cukupkan untuk membahas soal teori orbital molekul. Gimana? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Ibu, kalau teori orbital molekul itu terbatas untuk S dan P atau gimana, Bu? Ada sebenarnya D, tapi mau belajar juga yang D. Belum untuk kalian yang D ya. Bisa juga kok orbital molekul D. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. NO, N2. Tadi kita NO polanya yang 21 apa 12? 12 ya. Nah, saya baru dapat konfirmasi nih, saya memang curiga yang NO ini ikut pola berapa ya? Yaudah, sementara ini ya, nanti kalau ada koreksi, saya kabarkan pekan depan. Koreksinya sebenarnya ini nih, yang NO, ini kan NO ya. NO itu kan elektronnya 15, ya. Tapi ternyata dia mengikuti, tapi tidak apa-apa kalau buatnya sama dan beda, sementara kayak gini aja nggak apa-apa. Ya, seperti ini aja dulu. Nanti saya jelaskan pekan depan lagi. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Bu? Cukup, Bu. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan membantu untuk perkuliahan kimia dasar, dan saya harapkan tidak hanya belajar dari yang kuliah saya dengan saya aja, tapi dipelajari kembali soal-soal yang belum dikerjakan, dicoba ya, sehingga pahamnya itu enggak setengah-setengah, tapi paham secara keseluruhan, sehingga pada ujian apapun bentuk soalnya bisa dikerjakan dengan prinsip yang sama ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Mohon maaf apabila banyak koreksi ya, banyak kesalahan mungkin ya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Udah presisi kan semuanya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama. Saya live duluan ya. Keluar, Bu. Yuk.